Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD 2 beserta anak-anak dan wali murid yang sedang menyaksikan live stream SDS SD 2 pada hari ketiga MBLS masa pengenalan lingkungan sekolah. Hari ini adalah hari ketiga, hari terakhir 15 Juli 2020. Bagaimana kabarnya anak-anak beserta keluarga? Semoga anak-anak beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, untuk kegiatan pada hari ketiga hari ini, yang pertama nanti kalian akan mendapatkan bimbingan IMTA dan juga pendidikan karakter dari Bu Dewi Fatmawati selaku guru pendidikan agama Islam. Kemudian untuk kegiatan kedua adalah budaya hidup bersih dan sehat yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Tribudianto yang merupakan guru Penjaskes SD 2. Anak-anak beserta wali murid, mohon anak-anak beserta wali murid benar-benar memperhatikan pembekalan yang diberikan oleh Ibu Guru Agama Islam dan juga oleh Bapak Guru Pendidikan Olahraga. Itu saja dari saya. Nanti selesai dari kedua kegiatan itu akan diadakan penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak Ibu wali murid. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT. Bertemu lagi dengan saya Bu Dewi Fatmawati. Saya mengajar pendidikan agama Islam di SDN 2. Kemarin Ibu kepala sekolah sudah menjelaskan tentang visi dan misi SDN 2, yaitu visinya mewujudkan siswa yang menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi berlandaskan iman dan takwa. Dengan adanya perkembangan zaman yang begitu cepat, teknologi yang begitu banyak, maka anak kita, siswa kita banyak mengenal berbagai macam situs-situs, berbagai macam aplikasi-aplikasi, sehingga kita sebagai orang tua, sebagai bapak ibu guru harus selalu mendampingi anak-anak kita agar tidak tergerus dengan perkembangan zaman yang semakin pesat ini. Nah, maka kita harus memberikan keimanan, ketakwaan kepada anak didik kita supaya anak didik kita tidak terperosok ke dalam hal-hal yang negatif. Seperti kita tahu sendiri di YouTube, kita bisa mengakses apapun, informasi apapun, gambar-gambar apapun. Maka kita harus selalu mendampingi, mengawasi anak didik kita supaya tidak terjerumus. Kemudian misi dari Mentian 2 yaitu menciptakan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan membimbing anak-anak supaya memiliki keimanan, memiliki ketakwaan, selalu mengedepankan sopan santun, etika, mewujudkan siswa yang berperilaku akhlakul karimah. Caranya bagaimana? Dengan adanya peraturan dari pemerintah yaitu tentang menciptakan generasi emas abad 21 dengan tujuannya
memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi yang diimbangi dengan iman dan takwa. Tanpa iman dan takwa, mustahil anak kita, meskipun anak kita pintar sebagaimanapun, tanpa adanya iman dan takwa, maka masa depan anak bangsa tidak akan bisa menjadi generasi emas abad 21. Maka Bapak Ibu sekali lagi selalu mendampingi putra putrinya dalam mencari berbagai informasi di media sosial. Kemudian sesuai dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter bisa berjalan dengan baik ketika sekolah, keluarga, dan masyarakat saling mendukung. Tanpa ketiga pilar itu tidak saling mendukung, mustahil karakter anak kita akan terbentuk. Maka di sekolah, di rumah, di masyarakat, kita harus selalu menanamkan perilaku-perilaku yang baik. Perilaku-perilaku di mana dimulai dari hal yang sekecil apapun. Contohnya kita saling menyapa antar keluarga, dimanapun kita berada, bertemu dengan Bapak Ibu guru, selalu menyapa, salim, tanya kabar, senyum, dan sebagainya. Kemudian nilai utama pada pendidikan karakter siswa adalah satu, yaitu religius. Bagaimana hubungan antara manusia atau siswa dengan Tuhannya, kemudian siswa dengan temannya. Yang ketiga adalah hubungan siswa dengan lingkungannya. Jadi kita akan membimbing anak-anak SDN Mentian 2 bagaimana caranya berhubungan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah melalui sholat. Bagaimana cara sholat dengan baik, bagaimana cara wudhu dengan baik, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian hubungan dengan sesama manusia atau hablum minan nas, hubungan manusia, hubungan siswa dengan siswa yang lain, hubungan siswa dengan Bapak Ibu guru, itu mengajarkan sopan santun, bagaimana cara berperilaku dengan guru. Kalau ada guru maka kita harus amit, salim, tidak boleh berbicara kotor. Kemudian harus saling tolong menolong sesama teman. Kemudian saling memberi, saling mengasihi, saling menyayangi. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan siswa dengan lingkungannya. Kita menanamkan kepada siswa-siswi kita bagaimana cara ketika ada sampah tidak dibiarkan. Itu adalah tanggung jawab kita bersama. Ada sampah, siapapun yang membuang, lihat sampah, diambil, dibuang di tempat sampah. Ada tumbuh-tumbuhan, maka tumbuh-tumbuhan itu harus kita rawat dengan baik, tidak malah dipetik dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu karakter nasionalis, cinta akan tanah air. Kita selalu memberikan dukungan kepada siswa-siswi kita untuk selalu memiliki sifat nasionalis dengan cara yaitu satu, sebelum kita masuk ke kelas kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama, menyanyikan lagu-lagu nasional. Kemudian kita selalu menanamkan kepada anak didik kita kapan waktunya, ini perayaan Hari Kartini, ini perayaan. Maka kita selalu menanamkan kepada anak didik kita bagaimana cara kita menghargai jasa-jasa para pahlawan. Yang ketiga, mandiri. Kita berusaha untuk menjadikan siswa-siswi SDN Mentian 2 ini anak-anak yang mandiri, tidak menjadi anak yang cengeng. Yang keempat, menumbuhkan sikap gotong royong, selalu membantu temannya kesusahan
integritas. Wujud dari keempat pilar itu integritas tanggung jawab yang akan muncul dalam diri anak-anak adalah satu, dengan kita sayang dengan lingkungan, sayang kepada sesama teman, maka akan muncul rasa empati, rasa tanggung jawab, rasa saling mengasihi, dan lain sebagainya. Kemudian dalam di SDN Pentian 2 ini kita membiasakan saling. Sebelum anak-anak masuk ke halaman sekolah, maka kita biasakan dengan saling kepada Bapak Ibu guru. Tidak hanya saling, kita membiasakan 5S, yaitu salam, sapa, senyum, sopan, santun. Maka kita ajarkan bagaimana cara salam dengan benar itu seperti apa, dengan senyum, dengan sopan santun kepada Bapak Ibu guru, kepada siswa yang lain. Kemudian memulai segala kegiatan dengan berdoa. Dengan adanya semua kegiatan, kita awali semuanya dengan berdoa. Ini contoh gambar di mana anak-anak sedang berdoa ketika makan. Tidak hanya makan, sebelum melaksanakan kegiatan apapun, kita selalu mengingatkan kepada anak didik kita selalu berdoa. Maka dengan adanya daring ini diharapkan Bapak Ibu wali murid selalu menanamkan hal-hal mulai dari umur yang kecil kepada anak-anak, supaya anak kita memiliki karakter yang tangguh, memiliki karakter yang baik, sehingga nantinya siswa-siswi kita, anak-anak kita bisa menjadi generasi emas, generasi penerus bangsa yang menjadikan bangsa ini bangsa yang bermartabat. Berdoa bersama sebelum masuk kelas dan melafalkan surat-surat pendek selalu kita biasakan kepada siswa-siswi kita. Sebelum masuk kelas, kita ajak siswa-siswi kita untuk berdoa bersama, melafalkan surat-surat pendek, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional, kemudian kita masuk kelas. Di kelas juga seperti itu, kita juga berdoa sebelum memulai pelajaran. Sebelum pelajaran dimulai, maka kita mengawalinya dengan berdoa. Kemudian di SDN Pentian 2 juga selalu melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Meskipun kita tidak memiliki musola, tapi kita tidak patah semangat, selalu mengajarkan kepada siswa-siswi kita untuk melaksanakan sholat berjamaah, yaitu sholat zuhur berjamaah. Karena tidak memiliki musola, maka untuk kelas kecil, kelas 1, 2, dan 3 biasanya kita melaksanakan sholat zuhur di sekolah, dipandu dengan Bapak Ibu yang lain. Kemudian untuk yang kelas 4 dan kelas 5 biasanya kita ajak ke musola 4, 5, dan 6. Karena di SDN Pentian 2 ini berdekatan dengan 2 musola, ada musola sebelah timur dan ada sebelah barat. Jadi untuk yang kelas 4 dan kelas 5 kita ajak ke musola sebelah barat, dan yang kelas 6 kita ajak di musola sebelah timur. Kemudian selanjutnya melaksanakan istighosa bersama sesuai dengan nilai karakter tadi. Yang pertama yaitu religius, bagaimana hubungan antara siswa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak siswa-siswi kita untuk beristighosa bersama, berzikir bersama, minta kepada Allah apa yang diinginkan. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan bersolawat bersama agar siswa-siswi kita cinta dengan Rasulullah. Maka kita ajak siswa-siswi kita untuk bersolawat, berbanjari bersama, melakukan
BTI Baca Tulis Quran yang akan dipandu oleh Bapak Sultan. Bagi Bapak Ibu, mohon anak-anak ketika di rumah yang belum mengaji, tolong untuk dititipkan di TPQ di sebelah rumahnya atau di dekat rumahnya. Kenapa? Karena nanti di kelas 5 setiap September atau November akan ada kegiatan yang namanya KDK. Nah, KDK ini akan dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan ujian juga. Jadi mohon tidak hanya itu tujuan agar anak bapak ibu bisa mengaji, bisa membaca, bisa menulis Al-Quran dengan baik dan benar, bukannya di dunia maupun di akhirat. Ini adalah foto kegiatan keagamaan seperti kegiatan Pondok Ramadan. Di kegiatan Pondok Ramadan kita ajarkan anak-anak kita untuk bertadarus bersama, menyimak materi bersama, merangkum materi bersama. Ini adalah foto-fotonya. Kemudian ada kegiatan pembagian zakat, niatnya zakat, kemudian penyaluran zakat. Ini foto kegiatan Maulid Nabi dan Isra Mi'raj yang selalu kita lakukan. Ini ada salah satu contoh, banyak sekali foto-foto di mana kita kegiatan Isra Mi'raj dan Maulid Nabi yang selalu kita laksanakan. Ini kegiatan pawai ta'aruf. Ini juga salah satu dari sekian banyak kegiatan yang kita lakukan. Jadi saya ambil beberapa foto untuk menyemangati anak didik kita agar selalu bersemangat. Karena kita tidak bisa bertatap muka, maka setiap pelajaran agama saya melalui WhatsApp atau saya kirimkan berbagai link, baik itu sebuah kuis atau sebuah video untuk anak-anak simak. Nah, ini adalah jadwal pendidikan agama Islam, yaitu hari Senin pendidikan agama Islam itu kelas 2 di sini. Untuk kelas 1 dan kelas 5 dilaksanakan pada hari Selasa. Untuk hari Rabu itu kelas 6, untuk hari Kamis kelas 3, dan hari Jumat kelas 4. Jadi saya mohon Bapak Ibu di rumah selalu mendampingi anak-anak dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian selalu memantau siswa-siswi kita apa yang dilihatnya. Karena dengan berbagai perkembangan yang ada, jangan sampai anak-anak kita terjerumus melihat hal-hal yang tidak baik di sosial media. Tanamkan selalu kepada anak-anak untuk selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan apapun. Mulai dari sebelum tidur baca doa, sebelum makan baca doa, sebelum belajar baca doa, dan semua kegiatan harus diawali dengan membaca doa. Kemudian pesan saya kepada Bapak Ibu, terutama kelas 1, mohon didampingi anak-anaknya untuk membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, membaca jilid. Kemudian bagaimana mereka mengenal kewajiban mereka, yaitu sholat. Titip sholatnya anak-anak di rumah, karena kita tidak bisa mengetahui. Biasanya kita bertatap muka, bisa mengarahkan juga. Sekarang kita dalam mengarahkan kita juga terbatas. Maka partisipasi dari orang tua sangatlah penting bagi kami, Bapak Ibu guru, dalam mengawasi pergerakan siswa-siswi kita. Itu saja yang dapat
kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SD Pilihan 2. Kesempatan kali ini kita berjumpa lagi. Jika pada hari yang pertama saya selaku guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan cuma memperkenalkan diri, kali ini kita berkesempatan untuk bisa bertatap kaki melalui media online, yaitu live di Instagram maupun di akun YouTube SDN Pilihan 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang sekilas pengetahuan tentang budaya hidup sehat dan bersih. Ini mengapa jadi sangat penting sekali bagi kita saat ini, karena mengingat saat ini kita berada pada kondisi yang belum pernah terjadi. Bahkan Pak Wahyu sendiri juga belum pernah mengalami kondisi seperti ini. Kalau kita lihat dengan melibatkan anak-anak ini bertujuan untuk menghindarkan kalian dari namanya wabah virus COVID-19 atau virus corona. Apa hubungannya dengan budaya hidup sehat dan bersih ini? Yaitu ini penyakit penularannya dari manusia ke manusia melalui media. Salah satunya adalah media tangan kalian masing-masing. Nah, untuk menghindari semakin tersebarnya penyakit COVID ini, makanya kita perlu untuk belajar mulai dari dini, mulai dari anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan sampai kelas tinggi 4, 5 maupun 6. Kita harus belajar bagaimana cara hidup sehat dan bersih agar kita dan keluarga tidak sampai terjangkit wabah virus ini. Pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini, saya akan menjelaskan yang pertama tentang gaya hidup sehat. Mungkin gaya hidup sehat sendiri garis besarnya adalah aktivitas atau rangkaian kegiatan kalian yang digunakan untuk menjaga kesehatan tubuh. Poin di sini adalah bagaimana kalian bisa menjaga kesehatan kalian melalui perilaku yang kalian lakukan setiap hari. Apalagi sekarang kalian sudah di rumah masing-masing, jadi Bapak Ibu tidak bisa langsung memantau bagaimana perilaku kesehatan kalian. Yang bisa menjaga perilaku atau membentuk perilaku sehat itu dari diri kalian sendiri masing-masing. Namanya utamakan kebersihan atau yang berguna untuk menjaga kesehatan diri kalian masing-masing. Ini sangat penting sekali, apalagi yang mempunyai adik masih kecil dengan tingkat penularan penyakit ini yang tinggi sekali. Makanya kalian harus juga bisa menjaga diri agar tidak merugikan keluarga kalian di rumah. Kenapa kalian tujuannya diliburkan di sekolah? Agar kalian juga merasa aman, tidak tersebar penyakit dari teman-teman kalian. Nah, kalau sudah di rumah, tetap ingat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pagi sampai malam juga kalian harus bisa menjaga gaya hidup sehat kalian. Ya, seperti berolahraga secara teratur tiap pagi, kemudian sarapan pagi. Nah, untuk sarapan pagi memang ini wajib
Bagi yang masih belum terbiasa dengan sarapan pagi, mulai saat ini demi menjaga kesehatan kalian masing-masing, dibiasakan sarapan pagi dengan nutrisi yang mencukupi. Tidak perlu makanan yang mahal-mahal, tidak. Nutrisi yang mencukupi itu banyak sekali di dalam makanan yang kalian jumpai sehari-hari dengan harga yang tidak mahal. Sayur-sayuran, untuk lauk-lauknya kalian bisa untuk ikan aja banyak sekali kandungan protein di sana dengan harga yang terjangkau. Terus selain olahraga, kemudian sarapan atau asupan makanan, kemudian istirahat. Nah, ini yang banyak saya jumpai dalam kondisi seperti ini. Banyak sekali anak-anak mungkin ya merasa bosan di rumah, akhirnya mereka mencari kesibukan di rumah. Contohnya di siang hari waktunya kalian istirahat, kalian kebanyakan bermain layang-layang sampai sore. Terus dilanjut mungkin malam ada banyak yang bersepeda, jalan-jalan di sekitar rumah atau keliling-keliling kota. Nah, ini gak apa-apa dilakukan, termasuk olahraga. Tapi ingat, jangan sampai lupa melupakan istirahat kalian. Ya, percuma kalian, saya olahraga Pak, saya sering sepeda seperti ini. Tapi kalau kalian kurang istirahat, itu juga akan membuat tubuh kalian akan menjadi kekurangan imunitas tubuh, atau gampangnya kalian mudah terkena penyakit, walaupun tidak secara langsung untuk penyakit corona ya, tidak. Penyakit kecil-kecil seperti flu, pilek itu mudah sekali menyerang, apalagi kalian dengan imun tubuh yang kurang. Terus dilanjut dengan gaya hidup bersih. Untuk gaya hidup bersih sendiri, apa bedanya dengan gaya hidup sehat tadi? Sedangkan untuk gaya hidup bersih sendiri yaitu aktivitas atau kegiatan kalian intinya untuk menjaga kebersihan tubuh agar terhindar dari segala macam penyakit. Ini saling berhubungan antara kehidupan gaya hidup sehat tadi dengan hidup bersih. Kalaupun kalian bisa menjaga kehidupan sehat, gaya hidup sehat, tetapi tidak bisa menjaga gaya hidup bersih kalian, itu sama saja. Ya, untuk hidup bersih sendiri hal simpel yang perlu kalian lakukan mulai dari sekarang yaitu cuci tangan. Habis melakukan apapun, walaupun itu tidak di luar rumah, dibiasakan untuk cuci tangan. Pastikan sekarang di rumah kalian masing-masing sudah disediakan tempat cuci tangan dulu di depan rumah. Jadi sebelum kalian masuk rumah itu sudah bisa melakukan cuci tangan di depan rumah. Walaupun untuk keluar atau jalan-jalan beli di toko supermarket juga tersedia tempat cuci tangan. Nah, itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ini kembali lagi ke kalian untuk kesehatan kalian sendiri. Ya, bukan kalau disuruh cuci tangan tidak mau atau merasa keberatan, jangan. Cuma cuci tangan sebentar, melakukan dengan benar. Cuci tangan tidak sampai memerlukan waktu 1-2 menit, tidak. Kurang dari 1 menit bisa. Ya, tetap melakukan kehidupan bersih, itu yang hal paling sederhana. Untuk hal yang lebih selanjutnya mungkin kebersihan rumah. Kalian kan juga di rumah, kebersihan rumah harus dijaga rutin, membantu orang tua. Selain menjaga kebersihan diri, kalian juga harus peduli dengan kebersihan lingkungan kalian di rumah. Baru kalau sudah bisa menjaga kebersihan diri, terus menjaga kebersihan rumah kalian, baru kalian bisa membantu tetangga. Mungkin ada sampah yang berserakan, itu harus bisa berpartisipasi. Jangan cuma
ikut membuang sampah sembarangan. Ya, dibiasakan kalau melihat sampah itu kalian juga melihat sekitar, apakah ada sampah yang tercecer apa tidak. Terus untuk selanjutnya, untuk perilaku hidup bersih dan sehat, untuk perilaku hidup bersih dan sehat ada 4 poin yang perlu diperhatikan, yaitu pertama tentang nutrisi tubuh atau asupan makanan bagi kalian. Terus untuk yang kedua adalah cuci tangan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus membiasakan diri dengan cuci tangan. Terus yang ketiga kita bahas, karena kondisi wabah seperti ini yang masih belum tahu kapan ini akan berakhir, kita harus menjaga diri kita masing-masing, yaitu dengan memakai masker, khususnya untuk yang berpergian atau keluar dari rumah. Ya, perlu diingat untuk memakai masker juga harus yang baik dan benar, agar pemakaian masker itu dapat berfungsi dengan baik, tidak malah menjadi wadah penularan virus itu sendiri ke kalian. Dari ketiga poin itu, nanti poin yang keempat adalah tercegahnya virus COVID-19 ataupun virus corona yang lebih dikenal itu tidak mudah menyerang tubuh kita. Perlu diingat untuk virus ini juga sebenarnya tidak mudah untuk masuk ke dalam tubuh kita. Ya, perlu diingat tidak segampang itu untuk masuk atau kita tertular. Semakin lama kita terpapar atau kita tidak bisa menjaga kebersihan diri kita, semakin besar pula peluang untuk terkenanya penyakit ini. Makanya dari ketiga poin tadi, makanan, cuci tangan maupun memakai masker itu paling penting. Akhirnya itu dapat mencegah penularan virus COVID-19 khususnya untuk kondisi saat ini. Untuk selanjutnya, pola hidup bersih dan sehat ini akan saya bagi untuk 5 poin waktu yang perlu diperhatikan jika ingin menjadikan tubuh kita menjadi lebih sehat lagi, yaitu pada pukul 6 atau poin waktu yang pertama, yaitu pukul 6 pagi dibiasakan untuk berolahraga pagi dan sarapan pagi. Terus untuk poin yang kedua, poin waktu yang kedua yaitu pukul 12.00 atau waktu zuhur, dibiasakan untuk istirahat siang dan memakan makanan yang bergizi, khusus untuk dimakan siang ya. Diharapkan untuk melakukan kegiatan tersebut tepat waktu. Terus pada poin waktu yang ketiga yaitu pukul 16.00 ataupun pukul 4 sore, silakan melakukan olahraga sore. Olahraga ini banyak sekali. Mungkin kalian waktu mau bermain layang, kalian berlari-lari itu juga termasuk olahraga. Terus pada poin waktu yang keempat yaitu pada pukul 18.00 atau pukul 6 sore, silakan melakukan makan malam yang tentunya yang bergizi ya, sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Oke, terus untuk poin waktu yang terakhir atau yang kelima yaitu pukul 21.00. Nah, pada poin waktu 21.00 ini silakan kalian melakukan istirahat malam. Ini yang banyak sekali yang lalai, sudah menjaga makanannya, sudah berolahraga tapi istirahatnya masih kurang. Nah, saya harap kalian bisa
menjaga pola hidup bersih. Nasihat ini agar kalian sendiri bisa menjadi generasi bangsa yang sehat dan kuat tentunya, dan juga menjadi generasi bangsa atau anak didik yang bisa membanggakan orang tua kalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan selaku guru olahraga di SDN Mendiang 2. Sementara ini yang bisa saya bagikan ke kalian untuk kesempatan kali ini. Untuk kesempatan selanjutnya mungkin kita akan pada pembelajaran daring selanjutnya kita akan bersharing ataupun bertukar pikiran dengan kalian, dan saya harap kalian bisa memberikan kontribusi yang lebih kepada saya khususnya selaku guru kalian maupun ke SDN Negeri Mendiang 2. Demikian pemaparan materi sedikit dari saya tentang pola hidup bersih dan sehat. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.